Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas perkembangan peserta didik di MAN 1 Boyolali. Sebelumnya, kami telah melakukan observasi dan wawancara bersama narasumber. Dalam wawancara ini adalah Bapak Rizal Ahmad Sri Adiawan SPD, yaitu selaku guru BK yang mengampu kelas 10 di MAN 1 Boyolali. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan kepribadian peserta didik di MAN 1 Boyolali. Bapak Rizal mengatakan bahwa terdapat perkembangan positif dalam kepribadian peserta didik sejak awal masuk hingga saat ini, terutama dalam hal adab yaitu akhlak dan sikap peserta didik. Namun di balik itu semua, Bapak Rizal menyampaikan bahwa peserta didik di MAN 1 Boyolali berasal dari latar belakang yang beragam. Tidak hanya dari MTS saja, tetapi juga banyak yang berasal dari SMP. Perbedaan latar belakang ini ternyata memberikan pengaruh terhadap sikap dan kebiasaan siswa. Siswa yang berasal dari MTS cenderung lebih tertata dalam hal adab dan tindak tanduknya, sementara siswa yang dari SMP masih perlu penyesuaian lebih lanjut. Kemudian perkembangan mental di MAN Boyolali, siswa-siswanya itu cukup berkembang dengan baik, yaitu pada awal masuk banyak sekali siswa yang masih pemalu, kurang komunikatif, dan cenderung pasif. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih berani berbicara, aktif berinteraksi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kemudian kaitannya dengan pengendalian emosi, siswa juga menunjukkan perkembangan yang baik. Mereka sudah lebih mampu menahan diri dan mengontrol emosi, sehingga konflik fisik antar siswa sangat jarang terjadi. Jika ada perselisihan pun biasanya hanya berupa perang dingin, seperti saling sindir melalui media sosial dan tidak sampai berujung pada perkelahian fisik. Jadi secara keseluruhan, perkembangan kepribadian peserta didik di MAN 1 Boyolali mengalami kemajuan yang positif, meskipun masih diperlukan pembinaan lebih lanjut, terutama bagi siswa yang berasal dari latar belakang non-MTS, agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya di MAN Boyolali. Hal ini sejalan dengan definisi perkembangan kepribadian menurut Rahmat tahun 2021, yaitu perkembangan kepribadian adalah berkembangnya keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen ini akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan kepada situasi tertentu. Perkembangan yang kedua kaitannya dengan perkembangan sosial peserta didik di MAN 1 Boyolali. Seperti yang dinyatakan oleh Qur'ani tahun 2025 tentang definisi perkembangan sosial, yaitu merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, yaitu meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan juga bekerja sama. Hal ini terlihat dalam perkembangan sosial siswa di MAN 1 Boyolali. Seperti yang pertama yaitu pola pertemanan mereka yang cenderung circle. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rizal, yaitu salah satu fenomena yang teramati adalah pengelompokan atau circle berdasarkan penampilan, seperti kelompok siswa yang dianggap cantik atau populer, dan juga kelompok yang dianggap cupu atau kurang percaya diri. Nah, sayangnya siswa yang masuk dalam kategori cupu cenderung tersisihkan dalam pergaulan. Kemudian karena adanya fenomena pertemanan bermodel circle menyebabkan terjadinya kasus bullying. Tetapi dengan adanya kasus bullying tersebut, pihak sekolah khususnya bimbingan konseling telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kasus
perundungan atau bullying tersebut. Namun, praktik bullying masih saja terus terjadi, terutama dipicu oleh kesenjangan sosial, seperti perbedaan fasilitas seperti HP, uang jajan, atau gaya hidup yang diberikan oleh orang tua kepada para siswa. Nah, meskipun upaya pencegahan sudah dilakukan, bullying ini tetap menjadi tantangan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal juga, seperti media sosial dan lingkungan pergaulan di luar sekolah. Namun dengan sinergi antara guru BK, wali kelas, orang tua, dan siswa itu sendiri, diharapkan kasus-kasus bullying dapat diminimalisir dan tercipta iklim sekolah yang lebih inklusif dan harmonis. Menurut jurnal karya Fauziah Nasution dan kawan-kawan 2024, perkembangan kognitif adalah kemampuan anak dalam berpikir, memahami, dan memecahkan masalah berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan. Sedangkan perkembangan bahasa adalah proses bertahap dalam memahami dan menggunakan simbol-simbol bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menanggapi penjelasan tersebut, apa yang disampaikan oleh Bapak Rizal Ahmad Sri Adiawan SPD selaku guru BK kelas 10 menunjukkan bahwa perkembangan kognitif peserta didik di MAN 1 Boyolali umumnya tergolong baik. Ditunjukkan oleh hasil akademik yang memuaskan meskipun jumlah kelas yang cukup banyak. Namun terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendekatan khusus, seperti seorang siswa dari kelas 10 yang mengalami gangguan otak dan harus fokus pada penyembuhan demi menjaga kenyamanan dan perkembangan teman-temannya. Dalam aspek bahasa sendiri, komunikasi siswa dengan guru cukup kondusif. Namun, masih ditemukan penggunaan bahasa yang kurang sopan antar siswa, yang dapat mencoreng citra madrasah di mata masyarakat. Guru, terutama guru agama, aktif membina siswa agar terbiasa menggunakan bahasa yang santun. Penggunaan bahasa Jawa sendiri kurang dominan karena banyak siswa merasa kesulitan menggunakan bahasa krama, sehingga mereka lebih memilih bahasa Indonesia dalam situasi formal. Menurut Wardah Anggraini dan Syafriman Syafril, perkembangan moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Perkembangan moral dan agama siswa MAN 1 Boyolali, terutama kelas 10, masih mengalami banyak tantangan. Bapak Rizal menerangkan hal ini wajar, karena mereka sedang dalam masa peralihan dari SMP atau MTS ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal sholat berjamaah, guru-guru sering menggunakan cara yang cukup tegas agar siswa disiplin. Siswa yang sebelumnya dari MTS biasanya sudah terbiasa dan tertib saat sholat, jadi tidak perlu banyak diarahkan. Tetapi untuk siswa yang dari SMP, kedisiplinannya masih kurang dan mereka justru sering mengajak teman-temannya untuk ikut melanggar aturan. Yang lebih sulit lagi adalah membina siswa laki-laki dari daerah pegunungan. Mereka cenderung susah diatur dan ada juga yang datang ke madrasah dengan masalah dari rumah. Hal ini membuat mereka jadi sulit fokus belajar dan sering bertingkah yang tidak sesuai. Terkadang, lingkungan tempat tinggal mereka juga tidak mendukung perkembangan moral yang baik. Selain itu, banyak orang tua yang menganggap pendidikan akhlak dan agama adalah tanggung jawab penuh guru di madrasah. Padahal, peran orang tua juga sangat penting. Misalnya di madrasah siswa dilarang keras untuk merokok, tetapi ada siswa yang di rumah justru malah merokok bersama ayahnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan moral harus melibatkan kerjasama antara guru dan orang tua agar hasilnya menjadi lebih baik. Selanjutnya ada permasalahan yang sering dihadapi peserta didik. Dari hasil wawancara di MAN 1 Boyolali dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah umum yang sering muncul. Yang pertama ada masalah sosial. Masalah ini sering berawal dari keluarga, misalnya ada anak yang tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, akhirnya ia nekat mencuri di sekolah. Yang kedua ada masalah akademik. Banyak siswa kesulitan mengatur waktu atau memahami pelajaran. Ada yang malas mengerjakan PR sehingga baru mengerjakannya di pagi hari sebelum masuk sekolah. Ada juga anak yang sebenarnya pintar tapi tidak bisa menguasai materi tertentu.
Meski tidak takut pada guru atau pelajarannya, dia tetap merasa stres dan akhirnya curhat ke guru BK. Yang ketiga, ada masalah yang paling sering terjadi, yaitu masalah dari rumah. Sering terjadi karena broken home, yaitu lingkungan rumah yang tidak nyaman sering bikin anak mencari pelarian. Contohnya ada siswa yang malas pulang karena orang tuanya sering bertengkar. Nah, daripada melihat konflik di rumah, dia lebih memilih menginap di rumah teman berhari-hari sampai orang tuanya panik dan menanyakan ke sekolah. Ini bukan sekedar kenakalan, tapi pelarian dari masalah emosional yang lebih dalam. Yang keempat, ada masalah antar siswa dan guru. Di sekolah ini, konflik antar siswa dan guru jarang terjadi karena masalahnya langsung ditangani dengan baik. Jika ada siswa yang melawan, tidak langsung dibawa ke wali kelas, tetapi ke guru BK untuk dicari akar masalahnya. Pendekatan seperti ini membantu siswa merasa didengar, bukan sekedar dihukum. Upaya Man1 Boyolali menangani permasalahan perkembangan siswa melalui layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan individual yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, dalam kasus konflik antara siswa dan orang tua tiri, konselor terlebih dahulu memanggil orang tua tanpa kehadiran siswa untuk meredakan emosi dan mencegah konflik. Setelah situasi membaik, siswa dipertemukan kembali dengan orang tua untuk proses penyelesaian masalah secara emosional dan saling memaafkan. Selain itu, dalam menangani masalah kedisiplinan seperti siswa yang membolos, sekolah menerapkan sistem absensi digital yang terintegrasi, sehingga orang tua langsung mendapatkan informasi tentang kehadiran anak mereka. Sistem ini memperkuat kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam mengawasi perilaku siswa.